Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam teman-teman sekalian, para Dewan Juri serta hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, saya Aisyah Sukma dari kelompok 4 Semeru. Bersama saya, Saudari Sofia Bimabia sebagai tim pro dan Saudara M. Tamim Ashrafi sebagai tim kontra. Dalam kesempatan debat kali ini, kita akan membahas tentang pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Contohnya, target untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional hingga 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Indonesia telah meningkatkan fokusnya pada pengembangan energi terbarukan, termasuk upaya dalam meningkatkan ekspor energi terbarukan. Berbagai sumber energi terbarukan seperti energi panas bumi, energi angin, energi surya, dan bioenergi semakin dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, terutama energi panas bumi karena letak geografisnya yang kaya akan aktivitas geotermal. Beberapa proyek geotermal besar telah dikembangkan di Indonesia dan beberapa di antaranya juga dimanfaatkan untuk keperluan ekspor energi baik dalam bentuk listrik maupun dalam bentuk energi panas. Selain itu, potensi energi angin dan surya semakin dieksplorasi meskipun dalam tahap pengembangan yang lebih awal dibandingkan dengan geotermal. Bioenergi seperti biofuel dan biomasa juga menjadi bidang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Selain itu, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program intensif untuk dan bantuan untuk mempercepat adopsi energi terbarukan seperti pembebasan pajak impor untuk teknologi terbarukan dan insentif pajak untuk proyek-proyek energi terbarukan. Sebagai contohnya, pada tahun 2023, lebih dari 100 proyek energi terbarukan telah mendapatkan dukungan serta izin dari pemerintah. Dalam regulasi dan kebijakan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan energi terbarukan. Ini termasuk intensif fiskal, kebijakan tarif yang menguntungkan, serta regulasi yang mendukung pengembangan infrastruktur yang diperlukan. Secara keseluruhan, ekspor energi terbarukan oleh Indonesia masih dalam tahap awal. Potensi dan komitmen untuk mengembangkan sektor ini terus meningkat sejalan dengan upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi energi bersih. Namun demikian, saudara, meskipun regulasi dan kebijakan yang ada mendukung pertumbuhan energi terbarukan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti infrastruktur yang masih terbatas dan ketidakpastian dalam kebijakan jangka panjang. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor termasuk dampak lingkungan, keberlanjutan sumber energi daya, dan ketergantungan ekonomi terhadap energi fosil. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian kebijakan harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, dalam debat ini, mari kita menggunakan data dan informasi yang akurat untuk mengevaluasi manfaat serta risiko dan dari kebijakan keberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia. Baik, selanjutnya kepada Saudari Sofia Bimabia dipersilakan untuk memberikan statement atau argumen pro terkait pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Saudari Aisyah Sukma Bening. Teman-teman yang terhormat, para juri dan hadirin yang saya hormati, mari kita eksplorasi secara mendalam mengapa pemberlakuan ekspor energi terbarukan Indonesia adalah langkah yang strategis dan mendesak. Pertama-tama, mari kita lihat potensi besar Indonesia dalam energi terbarukan. Menurut laporan terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah untuk energi terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, hidro, dan geotermal. Pada tahun 2023, kapasitas terpasang untuk energi surya mencapai 1000 MW. Dengan proyek-proyek besar yang sedang dikembangkan di berbagai daerah, potensi ini tidak hanya memberikan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan, tetapi juga berperan penting dalam diversifikasi bauran energi nasional. Keberadaan energi terbarukan tidak hanya tentang mengurangi emisi karbon, tetapi juga mengenai keberlanjutan ekonomi. Menurut Bank Dunia, negara-negara yang menginvestasikan secara signifikan dalam energi terbarukan telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Dengan meningkatkan ekspor energi terbarukan, Indonesia dapat memperluas kesempatan ekonomi baru dan meningkatkan daya saing di pasar global yang semakin mengarah ke energi bersih. Selain manfaat ekonomi, keberlanjutan lingkungan juga menjadi faktor krusial. Energi terbarukan membantu mengurangi polusi udara dan air, serta mengurangi risiko perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Dengan mendorong ekspor energi terbaru, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam upaya global untuk mengatasi krisis iklim. Silakan. Interupsi. Oke, baik.
Saya ingin menyoroti bahwa sementara pemberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia bisa berdampak buruk bagi lingkungan Indonesia itu sendiri. Perlu diingat bahwa energi terbarukan juga harus mulai diadaptasi di dalam negeri. Untuk mencapai perjanjian Paris bahwa setiap negara harus mencapai zero emission pada tahun 2025, maka Indonesia harus membangun pembangkit listrik energi terbarukan di dalam negeri pada tahun 2025 yang mendatang ini. Apabila energi terbarukan ini diekspor terlebih dahulu, maka target capaian untuk mencapai zero emission ini akan sulit untuk dicapai, dan kerusakan lingkungan lokal akan sulit untuk dipulihkan. Terima kasih. Baik, sanggahan Anda mengenai tantangan infrastruktur, ekonomi global yang fluktuatif, dan dampak lingkungan lokal merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam konteks pemberlangsungan ekspor energi terbarukan di Indonesia adalah paparan yang akan saya sampaikan selanjutnya. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang matang dan analisis mendalam terhadap sektor faktor yang terlibat untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kita juga perlu mempertimbangkan tantangan yang ada. Infrastruktur yang memadai, kebijakan yang konsisten, dan dukungan masyarakat adalah kunci untuk kesuksesan dalam penerapan kebijakan ini. Kita perlu memastikan bahwa pengembangan energi terbarukan di Indonesia tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang adil bagi seluruh masyarakat. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, saya yakin bahwa pemberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia bukan hanya sebuah keharusan moral, tetapi juga sebuah peluang strategis untuk memajukan negara kita ke arah yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Mari kita bersama-sama mendukung langkah-langkah ini untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia dan dunia. Baik, silakan kepada pembicara tiga pihak kontra untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan oleh pembicara satu, Saudara Aisyah Sukma Bening. Teman-teman yang terhormat, para dewan juri dan hadirin yang saya hormati, saya ingin mengajukan pandangan yang menolak dan kontra terhadap pemberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia. Pertama, sementara Indonesia ini memiliki potensi yang besar mengenai energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, tantangan utama yang dihadapi adalah infrastruktur yang belum memadai. Meskipun kapasitas terpasang untuk energi surya mencapai 1000 megawatt pada tahun 2023, masih ada masalah dalam pengembangan infrastruktur jaringan listrik yang diperlukan untuk mendukung distribusi energi terbarukan secara efisien. Alasan yang keduanya, yaitu menurut Menteri BUMN Bapak Erick Thohir menyatakan bahwa Indonesia menolak untuk melakukan ekspor energi terbarukan karena pasokan listrik energi terbarukan di Indonesia baru sekitar 11,7%. Sementara Indonesia punya target di dalam membangun energi terbarukan di dalam negeri sebanyak 23% pasokan pada tahun 2025 kelak. Hal ini bisa mengakibatkan lambatnya Indonesia dalam menangani masalah iklim di negeri ini sendiri. Alih-alih membenahi masalah iklim dalam negeri, justru kita membantu negara lain untuk mencapai zero emission terlebih dahulu dibandingkan negara kita. Alasan yang ketiga menurut saya, aspek lingkungan juga perlu diperhatikan dengan serius. Meskipun energi terbarukan dianggap lebih ramah lingkungan daripada sumber energi konvensional, pengembangan ini Interupsi. seringkali berpotensi, tunggu sebentar, Eh, pengembangan proyek ini seringkali berpotensi menyebabkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan, habitat, atau konflik dengan masyarakat lokal terkait pemanfaatan lahan itu sendiri. Oke, baik, silahkan. Oke, di Indonesia saat ini regulasi pengawasan ketat telah diterapkan untuk memastikan bahwa pengembangan energi terbarukan dilakukan dengan meminimalkan dampak lingkungan yang merugikan. Langkah-langkah seperti evaluasi dampak lingkungan dan konsultasi publik menjadi bagian integral dari proses perizinan proyek untuk memastikan bahwa semua aspek lingkungan dipertimbangkan secara serius dan transparan. Baik, terima kasih atas interupsinya. Meskipun langkah-langkah seperti evaluasi dampak lingkungan atau EIA dan konsultasi publik yang seperti disebutkan oleh pembicara kedua tadi merupakan bagian dari proses perizinan proyek energi terbarukan di Indonesia yang implementasinya masih mendapat tantangan. Meskipun regulasi telah diterapkan, terkadang ada kesenjangan dalam penerapan dan penegakan hukum di lapangan. Beberapa proyek energi terbarukan masih menghadapi masalah seperti pelanggaran lingkungan dan konflik sosial dengan masyarakat lokal. Kerugian lain untuk Indonesia bila menyepakati ekspor energi terbarukan ini lebih kepada kerugian psikologis masyarakat karena pemerintah lebih menyokong pembangunan energi terbarukan untuk negara lain dibanding mengembangkan energi terbarukan untuk keperluan nasional.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, saya percaya bahwa Indonesia harus menunda ekspor energi terbarukan. Apalagi kebutuhan listrik nasional meningkat sebanyak 14%, yakni dari 1.280 kWh pada tahun 2023 menjadi 1.408 kWh di tahun 2024. Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikan untuk tidak mengekspor energi terbarukan terlebih dahulu dan mementingkan pasokan listrik energi terbarukan nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara 3. Dalam kesimpulan dari debat ini, kita telah menjelajahi berbagai sudut pandang terkait pemberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia. Debat ini menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan potensi energi terbarukan untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi dan lingkungan negara kita. Namun, saudara sekalian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang harus kita atasi bersama-sama. Kita mengakui bahwa meskipun ada tantangan seperti infrastruktur yang memerlukan perbaikan dan fluktuasi ekonomi global yang mempengaruhi stabilitas pasar energi terbarukan, upaya terus dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Pengembangan energi terbarukan di Indonesia harus didasarkan pada pendekatan yang holistik, mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan secara seimbang. Dalam menghadapi masa depan, mari kita berkomitmen untuk bekerja sama dalam mendorong inovasi teknologi, memperkuat kebijakan yang mendukung, serta mengedepankan partisipasi publik yang lebih luas untuk memastikan bahwa keberlanjutan menjadikan pijakan utama dalam setiap langkah kita. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam debat kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.